udah perjalanannya juga cukup berat. Sampai di sini ibu-ibu ini kalau mau ngambil air juga nggak langsung dari sungai karena airnya kotor. Jadi mereka harus buat galian seperti ini untuk mencari mata air baru diambil. Jadi satu kendala yang dihadapi masyarakat di sini akibat buruknya infrastruktur adalah ketika ada masyarakat yang sakit kritis atau bahkan ibu hamil seperti ini dan butuh penanganan cepat. Ya, jadi salah satu jalan keluarnya ya dengan ditandu secara gotong royong seperti ini. Perjalanan kami mulai dari Kecamatan Rinhat. Sebelum berangkat, kami mempersiapkan barang-barang bawaan kami ke atas sepeda motor. Saya menumpang bersama kepala puskesmas setempat, sementara motor lainnya digunakan porter dan kru liputan. Peralatan sudah siap, kami pun langsung berangkat. Di awal perjalanan, kondisi jalan masih bisa kami lalui tanpa hambatan. Sepanjang perjalanan, pemukiman warga tampak di kanan kiri kami. Ya pemirsa, jarak dari Kecamatan Rinhat sampai ke Desa Tafuli sekitar 15 km. Namun kabarnya akses menuju lokasi memang masih sangat buruk dan kita akan lihat seperti apa sulitnya menuju ke desa, dan saya juga ingin tahu seperti apa kehidupan masyarakat di sana, apalagi mengingat adanya program pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan di desa-desa. Kira-kira sudah sejauh apa program tersebut? Ikuti perjalanan saya di Indonesiaku. Ayo Pak, kita lanjut lagi ya. Kami meneruskan perjalanan menuju Desa Tafuli melalui jalur perbukitan yang menanjak dan menurun yang sangat curam. Beruntung hari ini tidak hujan. Jika hujan, akses jalan menuju desa biasanya terputus. Namun kami harus tetap berhati-hati saat melewati jalanan yang licin dan berbatu ini. Sepertinya hantaman batu yang mengenai bagian bawah motor cukup kencang. Kami harus membetulkan rantai yang lepas agar dapat melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan kami disuguhi pemandangan yang begitu menyejukkan mata. Pemandangan yang seakan menghilangkan rasa lelah yang saya rasakan di atas sepeda motor ini. Di beberapa ruas jalan berlubang, saya harus turun dari motor. Jalan seperti ini dapat membuat sobek ban sepeda motor kami. Belum lagi batu yang menghantam mesin bisa mengakibatkan blok mesin pecah. Jika ini terjadi, maka perjalanan tak mungkin diteruskan. Jadi pemirsa, ini jalur ke Tafuli memang pernah dilakukan pengerasan jalan di tahun 90-an, tapi sampai sekarang tahun 2016 jalan ini sama sekali belum pernah tersentuh aspal. Jadi masih banyak titik-titik yang rawan seperti ini sehingga penumpangnya memang harus turun dulu supaya motornya bisa melaju duluan. Perjalanan kami lanjutkan. Roda motor terus dipaksa melawan batuan sampai akhirnya sebuah sungai tampak di hadapan kami. Saat musim kemarau seperti ini, debit air masih kecil hingga sungai ini bisa kami lalui. Saya tak habis pikir bagaimana jalan sepanjang 15 km ini kondisinya masih sangat memprihatinkan. Padahal jalan ini selain sebagai akses ke Desa Tafuli adalah jalur alternatif menuju Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tak terasa 3 jam perjalanan akhirnya membawa kami sampai ke Desa Tafuli. Akhirnya sampai juga ya Pak ya. 3 jam yang cukup melelahkan di jalan, tapi untungnya hari ini cuaca emang cukup baik untuk kami melakukan perjalanan hari ini. Karena kalau misalnya hujan, udah pasti jalannya lebih berbahaya dan tidak jarang justru menghambat mobilitas masyarakat yang ingin keluar masuk desa. Kita turun sini ya Pak ya. Tak hanya permasalahan akses jalan,
Warga desa Tafuli juga masih harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan penting mereka. Ngambil air. Saya ikut boleh? Bisa. Oke. Mari. Salah satunya adalah air bersih. Di pagi dan sore hari biasanya warga berbondong-bondong menuju sungai. Sekali jalan berapa jam? Bagi mereka yang bermukim dekat sungai tertentu, tentu saja lebih mudah untuk mengambil air. Namun bagi warga desa yang tinggal jauh hingga 10 km dari sungai, tentu mengambil air menjadi persoalan tersendiri. Satu-satunya cara bagi mereka adalah dengan berjalan kaki. Saya pun melihat anak-anak ikut membantu orang tua mereka membawa jerigen untuk mengisi air di rumah mereka. Saya mencoba membantu Mama Landina mengisi jerigen yang dibawanya. Namun, bukan air sungai yang kami ambil, melainkan air dari hasil galian masyarakat. Sebelum menuangkan air ke dalam jerigen, kami harus membersihkan kubangan air dari tanah dan pasir. Maklum saja, air yang diambil ini nantinya akan digunakan untuk keperluan masak dan minum. Ya, jadi tadi ini udah perjalanannya juga cukup berat. Sampai di sini ibu-ibu ini kalau mau ngambil air juga nggak langsung dari sungai karena airnya kotor. Jadi mereka harus buat galian seperti ini untuk mencari mata air baru diambil. Dan ini pun sekali ambil juga sedikit-sedikit karena harus dari permukaan supaya airnya tidak kotor. Tidak hanya Mama Landina, warga lain juga termasuk anak-anak ikut menyibukkan diri menggali mata air. Sebuah genangan yang begitu kecil namun menjadi sumber kehidupan ratusan masyarakat di Tafuli. Mama ini kalau ambil air bisa berapa kali dalam satu hari? Satu hari 2 kali, pagi sore. Pagi sore. Itu berapa jerigen biasanya? Biasa kalau datang 4. 4 jerigen. Kalau mandi datang hanya 2. Barang cuci juga. Sekalian mandi nyuci di sini juga Mama ya. Itu 4 jerigen habis dalam berapa hari? Satu hari juga. Satu hari habis. Jadi harus ambil setiap hari airnya ya. Ya. Kalau di desa tidak ada kah sumber air yang dekat? Itu asin. Asin ya. Ya. Jadi harus ambil ke sini. Ya. Sementara kami memenuhi jerigen, sebagian warga lainnya menggunakan air sungai untuk keperluan mandi, cuci, dan buang air. Aliran air yang sama pula digunakan untuk cuci muka dan sikat gigi. Sebetulnya keadaan seperti ini tentu tidak higienis, namun warga tak punya pilihan lain. Setelah jerigen sudah penuh, kami pun harus berjalan kembali ke desa. Ya, jadi dalam waktu 24 jam dalam satu hari, ini waktu mereka kebanyakan habis di jalan untuk ambil air. Karena dalam satu hari mereka bisa pergi 2 kali dan sekali jalan itu bisa 1 sampai 2 jam. Ini kayak gini masih terbilang sedikit bawaannya. Kadang-kadang mereka bisa sampai 5 bahkan 6 jerigen sekali bawa. Air bersih adalah kebutuhan dasar yang semestinya bisa dinikmati masyarakat dengan mudah sebagai warga negara Indonesia. Namun nyatanya, warga di Tafuli masih harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapatkan setetes air bersih. Dengan hati-hati, warga membawa jerigen ke rumah masing-masing. Sementara itu, jerigen yang dibawa Mama Landina diletakkan di belakang rumah sederhananya. Air yang dibawa hanya akan cukup sampai hari ini. Sementara itu, hari berikutnya masih menanti masyarakat untuk kembali mengumpulkan air demi kelangsungan hidup mereka. Masalah kesehatan di desa Tafuli tampaknya setali 3 uang dengan masalah jalan dan tersedianya air bersih. Seperti kait-mengkait, buruknya infrastruktur juga berujung dengan minimnya pelayanan kesehatan di desa. Masyarakat yang ingin berobat ke puskesmas harus menempuh perjalanan 3-4 jam dengan berjalan kaki. Setiap 1 bulan sekali, petugas puskesmas mengadakan kegiatan posyandu bagi warga. Tidak ada rumah atau bangunan khusus yang digunakan untuk pelayanan kesehatan ini. Para petugas medis melakukan pemeriksaan dan pengobatan di ruang terbuka seperti ini. Kesempatan untuk berobat gratis pun tidak disia-siakan warga.
Antrian berobat hari ini cukup ramai. Setiap bulannya tak kurang dari 50 orang ikut memeriksakan kesehatan mereka di sini. Mulai dari anak-anak sampai warga yang sudah lanjut usia. Proses pengobatan terdiri dari 3 tahap, dimulai dengan pendaftaran, pemeriksaan, lalu diakhiri dengan pemberian obat. Kalau misalnya Mama ke puskesmas, naik apa biasanya? Jalan kaki. Jalan kaki. Berapa lama itu? Mungkin 3-4 jam begitu baru kami tiba di puskesmas. 3-4 jam jalan kaki ya? Iya, jalan. Kalau misalnya sedang hujan gimana tuh Mama? Ya, Tetap terpaksa, jalan, iya, tetap jalan juga ya? Ibu. Kesadaran untuk berobat dan hidup sehat sebenarnya sudah cukup tinggi di Tafuli. Sayangnya, akses jalan dan kondisi lingkunganlah yang menghalangi warga untuk menjalani pola hidup sehat. Di sini paling banyak penyakit apa biasanya masyarakatnya? Kalau di sini kebanyakan penyakit kulit, Penyakit kulit. ya, karena kami kekurangan air. Kalau di sini kekurangan air, jadi kebanyakan penyakit kulit. Penyakit kulit ya. Selain itu kayak batuk kah kulit. atau pilek, Yang kedua penyakit apa? Diare, diare juga. mencret. Itu juga karena air juga ya. Iya. Ketika ada masyarakat yang sakit kritis atau bahkan ibu hamil seperti ini dan butuh penanganan cepat, salah satu jalan keluarnya ya dengan ditandu secara gotong royong seperti ini.